tidak ada konsep hujan darah ya di Kristen ya. Ibrani 9 ayat 22 ya. Without a shedding of blood ya, there is no forgiveness. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi mengapa Tuhan atau firman itu harus menjadi manusia? Ya, karena harus terjadi pertumpahan darah. Di samping ada 4 alasan yang lain, yaitu mengalahkan 2 kuasa dosa, maut dan sengat maut, kemudian menggenapi Taurat, kemudian membatalkan Taurat, dan memberitakan Injil di penjara roh. Lalu harus terjadi pertumpahan darah. Pak, kalau terjadi pertumpahan darah, kenapa tidak hujan darah saja? Jadi supaya Tuhan tidak perlu jadi manusia, pakai hujan darah aja, itu kan pertumpahan darah. Itu konsepnya para mukalaf, IQ tiarap ya, ngarang bebas ya. Daripada Yesus harus jadi manusia. Ya, karena Allahmu tidak bisa dibuktikan ya keberadaannya. Kalau memang itu bisa jadi manusia, kan nggak bisa Allahmu jadi manusia untuk membuktikan salah satunya keberadaan Allah. Maka ketika Tuhan menjadi manusia, kamu olok-olok ya. Ya, salah satu yang tidak bisa dilakukan dari surga pakai hujan darah ya. Ya harus datang ya. Without shedding of blood ya, there is no forgiveness. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Lalu para mukalaf memakai konsep kalau gitu hujan darah saja. Ngawur ya. Ya tidak ada ya Pak. Jadi saya ulang, mengapa Allah dalam hal ini Tuhan ya, firman harus menjadi manusia ya. Kalau mau dirinci ya ada banyak alasan ya, memenuhi atau menggenapi nubuatan Kejadian 3 ayat 15 untuk membuktikan bahwa Allah itu ada, real, bukan fiktif, bukan ilusi, karena Yesus berkata, aku yang sudah ada yang akan datang. Maka harus bisa dibuktikan dengan penyataan Allah, the appearing of great God ya. Titus 2 ayat 13. Kemudian menggenapi Taurat, kemudian membatalkan Taurat, kemudian memberitakan Injil di penjara roh, kemudian mengalahkan 2 kuasa dosa, yaitu maut dan sengat maut atau racun maut. Itu misi Tuhan atau misi firman menjadi manusia ya. Di samping harus terjadi pertumpahan darah ya. Lalu para mukalaf memakai konsep hujan darah saja, yang ngawur-ngawurnya. Clear Bapak Ibu Saudara ya. Ibrani 9 ayat 22 ya. Without a shedding of blood ya, there is no forgiveness. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan ya. Lalu disalahartikan kalau gitu hujan darah saja ya, namanya kan mukalaf, IQ tiarap ya, kayak seperti itu. Very clear Bapak Ibu Saudara. Jadi kekristenan seperti itu sejak Yesus melakukan pertumpahan darah, yaitu dicambuk atau disesah lalu ditusuk lambungnya, terjadi pertumpahan darah. Maka sejak saat itu Ibrani 10 ayat 8 tidak boleh lagi sembelih kurban binatang. Orang Kristen yang masih menyembelih kurban binatang menghina atau menghujat Yesus sudah mati disalib, sudah melakukan penumpahan darah itu. Makanya orang Kristen nggak boleh nyembelih kurban ya, meskipun Anda lakukan dengan cara-cara Taurat. Ibrani 10 ayat 8. Very clear. Back to the scripture. Bapak Ibu Saudara yang mau ikut sekolah Alkitab gratis di tempat kami Pak, pakai online ya, pakai WA saja ya, silahkan daftarkan diri Anda.
Nomor-nomor saya banyak di YouTube itu ya. Kemudian yang mau ikut baptisan supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan ya, bisa masuk surga dijamin ya. Dari Pak Barat sampai Merauke, kalau mau sama saya di Cibubur ya. Seperti itu. Baptisan yang benar adalah membuat namamu tertulis dalam kitab kehidupan dijamin selamat. Jadi Kristen jangan melakukan baptisan yang tidak alkitabiah. Kasihan toh kamu puluhan tahun ya toh. Puluhan tahun kusuk ke gereja ya toh, nggak taunya go to hell, kan kasihan ya toh. Ayo baptis yang benar, itu pintu masuk namamu tertulis dalam kitab kehidupan, dijamin selamat masuk surga. Kristen itu nggak kaleng-kaleng ya. Ikut baptisan sama saya di Cibubur, Jakarta ya. Kalau mau sama hamba-hamba Tuhan di daerah mulai dari Pak Barat sampai Merauke ada ya. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.